Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah wal akhwat, mustami'in mustami'at Al-Barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pada saat ini kita sudah sampai pada bab puasa. Mari kita akan baca pertama-tama matan daripada atau isi daripada kitab Risalatul Jami'ah ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. Berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan ilmu beliau. As-sawmu wa amma as-sawmu wa huwa salisu min arkanil Islam fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin wa minhu niyatu likulli yawmin wa tabyituha minal lail wal imsaku anil mufattirati minat ta'am wasyarab wal jima' wal istimna'i bimubasharatin wal istiqa'ati bil ikhtiyar. As-saum, puasa. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Menurut syara, menurut ilmu fikih, puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyati makhsusa ala wajhi makhsusin, yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu dan dalam bentuk tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, pada tahun kedua setelah peristiwa hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan baginda Rasulullah SAW selama hidupnya berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dan setiap puasa Ramadan itu dilakukan hanya 29 hari, kecuali satu kali Ramadan itu dilakukan sempurna 30 hari. Ini di zamannya baginda Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian Ramadan ini adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Bulan Ramadan disebut Ramadan Wagil. Ada yang berkata bahwasanya saat orang-orang Arab menetapkan nama-nama bulan, maka ketika sampai di bulan ke-9 di bulan Hijriah, yaitu bertepatan dengan musim panas, maka diberilah nama Ramadan dari kata ar-ramda yang bermakna cuaca yang sangat panas. Wagila, ada juga yang berkata bahwasanya penamaan itu Ramadan berasal dari kata yarmidu, yaitu membakar. Maksudnya membakar dosa-dosa, karena di bulan Ramadan Allah mencurahkan segala macam ampunannya. Itu sekelumit tentang puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang difardukan di sini, fardu ain di sini maksudnya puasa di bulan Ramadan. Wa amma shaumu huwa salisu min arkanil Islam.
Jadi puasa itu rukun ketiga dari rukun Islam, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi rukun Islam itu pertama membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan atau mendirikan sholat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin wa minhun niyah likulli yaumin. Jadi maksud puasa ini adalah menahan diri dengan cara yang telah dipahami dalam bentuk yang khusus. Di antaranya bentuk khusus ini, bentuk khusus yang disebut tadi biniyatin makhsusin, ya, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, wa wajhi makhsusin, dan dalam bentuk yang khusus. Maksudnya ini seperti ini. Yang pertama adalah niat. Jadi fardu daripada puasa, rukun daripada puasa itu ada dua. Ada yang menyebutkan 3. Namun yang mu'tamad 2, ya. Yang pertama adalah niat. Nah, likulli yaumin wa tabyituha. Niat setiap harinya dan bermalamkan. Maksudnya meniatkannya dengan tabyid. Tabyid yaitu menetapkan niatnya setelah tenggelamnya matahari, ya, dan sebelum terbitnya fajar. Nah, niat ini hukumnya wajib setiap hari menurut Imam Syafi'i. Mengapa wajib? Karena puasa ini tiap harinya merupakan suatu bentuk ibadah yang tersendiri. Jadi puasa hari pertama itu tersendiri dengan puasa hari kedua. Jadi perlu niat setiap hari. Dan niatnya itu harus tabyid, harus bermalam. Maksudnya harus di malam harinya, pada saat matahari tenggelam sampai sebelum terbitnya fajar. Itu harus sudah berniat terlebih dahulu. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, la siyama liman lam yajma'u siyama qabla al-fajr. Tidak ada puasa bagi mereka yang tidak mengukuhkan niat puasanya sebelum fajar. Nah, ini untuk puasa-puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat. Ini 4 jenis puasa ini: puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, puasa nazar. Ini puasa wajib, maka niatnya itu adalah sebelum fajar, sebelum pagi harinya, harus bermalam. Jadi pada malam hari sebelumnya. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu maka hukumnya sah jika mengucapkan niatnya setelah fajar, sampai batasnya sebelum masuknya waktu duhur atau sebelum zawal. Dengan syarat di waktu dia sebelum niat itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya dari sejak terbitnya fajar, ya. Jadi kalau untuk puasa sunnah itu boleh niatnya itu setelah fajar sampai batasnya zawal, yaitu waktu zuhur, dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar. Wa tabyituha minal laili, dan tadi niatnya itu harus diniatkan, bermalamkan di malam hari. Nah, cara niatnya itu, niat yang sempurna adalah di hati. Niat adalah di hati, tapi disunahkan untuk melafadzkannya dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi disunahkan dilafadzkan, namun diniatkan, diiktikadkan di dalam hati, karena niat itu tempatnya adalah di hati. Itu fardu atau rukun yang pertama daripada puasa adalah satu, niat. Yang kedua adalah wal imsaku anil mufattirati minat ta'am wasyarab ila akhir.
Jadi yang kedua, rukun daripada puasa adalah menahan diri dari al-mufattirat, segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mubtilatis saum, hal yang membatalkan puasa itu ada dua jenis. Ada al-mufattirat, ada al-muhbitat. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama disebut mufattirat. Mufattirat itu yang membatalkan puasa secara apa? Membatalkan puasanya sehingga puasanya menjadi tidak sah atau batal. Itu namanya mufattirat. Kemudian yang kedua namanya muhbitat. Muhbitat adalah yang membatalkan puasa dari segi pahalanya. Jadi pahalanya yang hilang. Puasanya tetap sah tapi pahalanya dia batal. Puasanya hilang. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Itu yang disebut dengan muhbitat. Sedangkan rukun daripada yang disyariatkan di dalam ilmu fikih, bahwasanya yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari al-mufattirat, yang membatalkan puasa. Apa saja al-mufattirat itu? Yang pertama minat ta'am wasyarab, dari makan, minum, ya, makan minum yang sengaja yang dimasukkan ke dalam rongga yang terbuka ya di tubuh. Jadi sebenarnya apa saja yang dimasukkan ke dalam rongga yang 5 yang terbuka, maka itu dapat membatalkan puasa, yaitu mulut, ya, telinga, ya, hidung, kemudian mohon maaf jalan tempat keluar untuk buang air kecil dan tempat keluar untuk membuang air besar, kubul dan dubur. Itu 5 lubang yang terbuka, apa saja yang masuk ke dalamnya ya, maka bisa membatalkan puasa. Kalau makan dan minum, kalau tidak disengaja alias itu lupa, maka tidak batal puasanya. Ya, jadi lupa atau dipaksa, ini tidak membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa saja hal-hal yang masuk ke dalam rongga tubuh tetapi tidak membatalkan puasa. Salah satunya tadi, jika hal itu dia lupa. Lupa kalau dirinya berpuasa, maka kemudian dia minum, maka dia itu tidak batal puasanya, tapi berhenti dari minumnya, dia melanjutkan puasanya lagi. Yang kedua, dipaksa. Ya, dipaksa tapi hatinya menolak. Kalau hatinya dipaksa juga mau, ya batal puasanya. Dipaksa dia sebenarnya tidak mau, namun karena dipaksa, karena mungkin karena dia menjadi tawanan perang atau apa, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga itu debu di jalan yang masuk ke hidung kita ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Ataupun butiran tepung ya, adonan tepung ketika orang itu membuat roti, kalau di Timur Tengah membuat roti, maka ketika membuat roti itu kan tepungnya biasanya diayakan, itu ada yang terbang, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian juga apa, serangga yang masuk ketika kita jalan, ada serangga tiba-tiba masuk ke hidung kita atau telinga kita, itu juga tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sengaja dia memasukkan sesuatu, maka batallah puasanya. Atau dia tidak tahu hukumnya, maka tidak batal puasanya. Tetapi jika dia sudah tahu hukumnya, maka batal puasanya. Baik itu banyak ataupun sedikit dari minuman atau makanan, kalau dia tahu dan sengaja melakukannya, batal puasanya. Wal jima. Kemudian yang membatalkan lagi, yang ketiga adalah jima, yaitu berhubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani atau walaupun tidak mencapai orgasme, mohon maaf. Tetapi jika sudah masuk kepala daripada, mohon maaf, zakar
atau penis masuk ke dalam vagina, maka ini sudah disebut jima, maka puasanya batal. Dan bagi orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan, saat puasa di bulan Ramadan, maka ada 5 sanksi yang harus dia ada 5 hal yang harus dia dapatkan. Yang pertama, dia terkena dosa. Dia terkena dosa. Yang kedua, tetap wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di hari puasanya itu rusak. Walaupun dia sudah berjima, maka tidak boleh baginya untuk makan, minum, tidak boleh, tetap seperti orang puasa sampai waktu berbuka. Kemudian yang ketiga, mendapat sanksi dari pemerintah jika pemerintah itu menerapkan hukum Islam. Yang keempat, wajib baginya mengkodok puasa yang rusak itu di hari yang lain, wajib dikodok. Yang kelima, wajib mendapat kafaroh yang besar, kafaratul uzma, ya, yaitu 3 hal yang ditawarkan kepadanya secara tertib. Ia tidak boleh memilih 3 hal ini, tapi harus berurutan. Jadi kalau pertama tidak mampu, baru yang kedua, kedua tidak mampu, baru ketiga, seperti itu. Apa kafaratnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Memerdekakan budak yang beriman. Yang kedua, kalau dia tidak ada di zaman sekarang tidak ada budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kalau dia juga tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang terakhir, opsi terakhir adalah dia harus memberi makan 60 fakir miskin, dan setiap fakir miskin itu mendapat 1 mud, ya, sekitar 7 on atau 1 kilo. Ya, 1 kilo kita lebihkan saja, lebih baik itu 1 kilo tiap 1 orangnya, dikalikan 60 orang, itu kafaratnya. Jadi bagi orang yang berjima dengan sengaja dan sudah tahu hukumnya di saat berpuasa di bulan Ramadan, maka dia 1 mendapat dosa, dia kedua wajib menahan diri tetap dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai berbuka puasa. Yang ketiga, mendapatkan sanksi dari pemerintah. Yang keempat, dia harus mengkodok puasanya. Yang kelima, dia membayar kafarat, yaitu 1 memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu lagi, dia harus memberi makan 60 orang miskin, setiap orangnya 1 mud atau 1 kilo. Dengan 1 kilo dengan bahan makanan pokok di daerah tersebut. Kalau di Indonesia beras, seperti itu. Kafaroh ini, khusus kafaroh ini hanya dikhususkan untuk yang laki-laki saja dan tidak bagi pelaku wanitanya. Dan kafarat ini bisa berulang sesuai dengan banyaknya hari yang dia tinggalkan dengan cara berjima tadi. Naam. Kemudian yang membatalkan mufattirat yang berikutnya adalah wal istimna'i bi mubasyaratin, yaitu mengeluarkan mani dengan sentuhan, alias kalau bahasa sekarang yaitu onani. Ya. Jadi onani adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Jika mani itu keluar tidak sengaja seperti mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau mimpi basah tidak sengaja tidak batal puasanya. Nah, kesimpulan keluarnya mani ini ada perinciannya. Perinciannya berikut ini. Ada 2 hal jika mani ini keluar maka batal puasa, dan ada 2 hal ketika mani ini keluar tidak batal puasa. 2 hal, 2 kondisi mengeluarkan mani ini dapat membatalkan puasa jika 1 dengan cara onani, yaitu mengeluarkan mani secara sengaja dengan cara apapun, baik itu dengan tangannya istrinya maupun dengan tangannya sendiri atau cara apapun sehingga mani itu keluar dengan sengaja. Yang kedua, jika ia bersentuhan kulit langsung dengan wanita tanpa kain penghalang, jadi mungkin dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa kain penghalang, jadi kulit ketemu kulit, kemudian dia terangsang, kemudian keluar maninya, maka batallah puasanya. Itu 2 kondisi yang membatalkan puasa dari keluarnya mani. Ada 2 kondisi yang tidak batal walaupun dia keluar mani. Yang pertama
adalah menyentuh kulit wanita, adalah tidak menyentuh kulit wanita, tanpa menyentuh kulit wanita, keluar mani tanpa menyentuh kulit wanita. Seperti apa? Seperti tadi mimpi basah, ataupun dia membayangkan, atau hanya dengan melihat, ya, jadi memandang ada mungkin wanita, ya, yang membuat dia bernafsu sehingga keluar maninya, maka tidak batal puasanya karena tanpa sentuhan, cuma dipandang, atau berhayal, menghayalkan perempuan sehingga dia keluar mani, maka itu juga tidak membatalkan puasanya karena tidak bersentuhan. Atau mimpi basah juga sama. Yang kedua, jika bersentuhan dengan wanita tapi dengan kain penghalang, artinya hanya menyentuh pakaiannya, namun ternyata dia keluar mani, maka tidak batal puasanya. Itulah perincian daripada istimna atau keluarnya mani. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah wal istiqaati bil ikhtiyar, yaitu muntah dengan sengaja. Jadi istiqaah itu artinya membuat dirinya muntah. Jadi sengaja membuat dirinya muntah, maka batallah puasanya walau sedikit. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqda." Barang siapa dikuasai oleh muntah, artinya muntah tidak sengaja, maka tidak perlu mengkodok puasanya, artinya tidak batal puasanya. Dan barang siapa yang sengaja menjadikan dirinya muntah, maka batallah puasanya dan hendaklah dia mengkodoknya. Walaupun sebagian dari muntah itu tidak kembali masuk ke tenggorokannya, sebab muntah itu sendiri sudah membatalkan puasa. Kalau disengaja, jadi misalnya merogok-rogok mulut sehingga muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya. Jika dia tahu dan berkehendak, maksudnya sengaja ini jika dia tahu hukumnya kalau muntah sengaja itu batal, dan dia memang berkehendak ingin sengaja untuk muntah, seperti itu. Kemudian tapi kalau dia lupa atau bodoh, artinya dia itu mungkin baru masuk Islam, ya, jadi masih belum mengetahui bahwasanya kalau muntah disengaja itu dapat membatalkan puasa, kemudian di luar kendali dirinya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian itulah apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang terbuka tadi, mulut, hidung, telinga, ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang atau kubul dan dubur. Nah, kalau masuk di lubang-lubang itu maka menjadi batal puasanya. Tetapi Imam Ghazali berpendapat kalau telinga itu tidak batal puasa. Namun yang muktamad, Imam Nawawi berkata bahwa kalau ada sesuatu yang masuk ke telinga lebih kecil, ya, dari yang bisa digapai oleh kelingking kita ataupun jari manis kita, maka itu membatalkan puasa. Kalau selama ini jari kelingking yang bisa masuk ini tidak batal, tapi kalau yang lebih kecil dari itu maka batal. Sama juga seperti mengupil, mohon maaf. Mengupil tidak membatalkan puasa, karena yang disebut membatalkan puasa jika sudah masuk khaisum. Khaisum itu, ya, tulang keras dari hidung ini yang mana kalau kita menghirup air itu terasa panas. Nah, itu baru batal puasanya. Demikian juga apa saja yang masuk di dalam mulut, ya, itu ada batas dohir, ada batas dohir, ada batas batin. Jadi kalau yang keluar dari mulut bagaimana? Misalnya dia punya riak atau dahak. Nah, kalau dia sampai ke batas dohir, yaitu huruf kha, kemudian dia telan lagi, padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, batal puasanya. Tapi kalau masih di dalam batas batin, yaitu huruf ha,
kemudian dia tidak mampu kemudian dia itu menelannya, maka tidak batal puasanya. Jadi kesimpulannya yang batalkan puasa adalah makan, minum ya secara sengaja, kemudian jima berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan mani atau onani, kemudian muntah dengan sengaja. Ada juga dalam kitab lain ditambahkan yang juga membatalkan puasa adalah haid, nifas, wiladah, ya, haid, nifas, melahirkan. Ini bisa batal puasanya. Kemudian juga gila, itu membatalkan puasa. Kemudian juga mabuk membatalkan puasa, tapi ada ketentuannya ya. Kalau gila batal puasanya walaupun sejenak. Walaupun gilanya sedetik ya, kemudian dia sembuh dari gilanya, itu batal puasanya. Tapi kalau mabuk ataupun pingsan, itu baru batal puasanya kalau pingsannya itu sehari penuh. Artinya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu dia pingsan, maka baru batal puasanya. Namun jika dia sempat sadar, jadi misalnya dia pingsan ketika sebelum fajar, ketika sahur pingsan, dia sudah niat puasa, pingsan, kemudian duhur dia sadar, sadar 10 menit pingsan lagi. Yang penting dia ada waktu untuk sadarnya walaupun sekejap, maka tidak batal puasanya. Jadi untuk orang yang pingsan itu bisa membatalkan jika selama dari terbitnya fajar hingga ghurubis syams, hingga maghrib dia pingsan. Tapi kalau orang gila walaupun sejenak gilanya, maka batallah puasanya. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah ar-riddah, yaitu murtad. Ya, jadi keluar dari Islam. Baik itu dengan perkataannya, dengan perbuatannya, ataupun dengan hatinya. Misalnya meyakini bahwasanya puasa ini bukan suatu kewajiban. Dia tidak meyakini ini bukan fardu, puasa di bulan Ramadan ini tidak fardu, tidak diwajibkan. Dia juga tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, maka dia itu termasuk murtad, riddah, keluar dari Islam, maka batal puasanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam hal ini daripada fardu-fardu puasa atau rukun-rukun puasa, yaitu yang pertama adalah niat, dan niat itu harus bermalam. Tabyituha minal lail. Jadi bermalam, memalamkan niatnya, artinya harus satu malam sebelumnya, yaitu waktu matahari terbenam sampai sebelum fajar dia harus berniat untuk berpuasa, untuk puasa yang fardu ya. Kemudian rukun yang kedua adalah menjaga atau menahan diri dari al-mufattirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu tadi ada 8 hal ya: murtad, haid, nifas, melahirkan, gila walaupun sekejap, kemudian dia pingsan jika pingsannya penuh, seharian penuh ya, dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam, kemudian memasukkan sesuatu dari 5 lubang yang terbuka: mulut, hidung, telinga, dubur maupun kubul ya. Kemudian jima, berhubungan suami istri, kemudian istimna, yaitu onani, dan yang ke-8 adalah al-istiqa'ah, yaitu muntah dengan disengaja. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik, sesuai dengan fardu-fardunya, sesuai dengan rukun-rukunnya, dan menahan dari apa saja yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.